Baiklah, di sini saya akan mereview kembali materi tentang fungsi gelombang dan persamaan Schrödinger. Perkenalkan, nama saya Lucianti, adapun NIM 1814150014. Nah, di sini saya akan pertama-tama menjelaskan kembali fungsi gelombang, di mana fungsi gelombang itu adalah psi. Nah, di mana pada fungsi gelombang ini merupakan sebuah fungsi matematika. Nah, di mana juga fungsi gelombang ini mengandung semua informasi yang kita ketahui tentang lokasi dan gerak dari suatu partikel. Kemudian fungsi gelombang ini juga memiliki nilai yang besar. Nah, di mana jika semakin besar kemungkinan dia akan menemukan partikel pada posisinya. Nah, kemudian jika kita memberikan nilai 0, maka kemungkinan untuk menemukan partikel pada posisi tersebut sangat sedikit kemungkinannya, seperti itu. Kemudian pada fungsi gelombang ini juga fungsi gelombang ini lebih cepat dari satu tempat ke tempat lain, di mana untuk membutuhkan energi kinetik partikel yang lebih besar, seperti itu. Nah, di sini ada interpretasi fungsi gelombang. Nah, pada gambar ini ada X, Y, dan Z, dan ini adalah R. Nah, di mana interpretasi pada Brown dari fungsi gelombang memiliki ruang 3 dimensi, di mana memungkinkan menemukan suatu partikel itu pada volume D sama dengan dx, dy, dan dz. Nah, di mana pada posisi yang sama pada R ini adalah sebanding dengan hasil d tau dan nilai dari psi dikali psi pada suatu posisinya, seperti itu. Nah, di sini ada normalisasi fungsi gelombang. Nah, di mana pada normalisasi fungsi gelombang ini, fungsi gelombang yang ternormalisasi MC kemungkinan pada partikelnya itu berada pada daerah dx, sehingga senilai dengan MC dikali dx. Nah, ini ada persamaannya, n kuadrat integral psi dikali psi dx sama dengan 1. Nah, di sini jumlah di mana suatu kemungkinannya itu atau probabilitasnya itu harus bernilai 1. Nah, jadi n sama dengan 1 per integral psi dikali psi dx pangkat 1 per 2. Nah, jadi ini adalah normalisasi fungsi gelombang. Nah, kemudian pada normalisasi, nah di sini ada persamaannya, integral psi dikali psi dx itu sama dengan 1. Nah, integral psi dikali psi dx, dy, dan dz itu nilainya itu adalah 1. Kemudian integral psi dikali psi d tau itu sama dengan 1 nilainya, dan kemudian d tau sama dengan dx, dy, dan dz. Nah, di sini ada juga koordinat sferiknya. Ada x dan y dan z, kemudian d tau. Nah, di sini seperti ini. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu adalah pada prinsip mekanika kuantum. Nah, di mana ada partikel dalam satu dimensi. Seperti ini persamaannya, min h bar kuadrat per 2m dikali d kuadrat psi dibagi dx pangkat 2 sama dengan e psi. Nah, di sini ada penyelesaian persamaannya, di mana a dan b itu adalah konstantanya. Di sini ada psi sama dengan a e dx ditambah
BE min dx seperti ini. Nah, di sini juga ada operatornya, di mana pada operator momentum linear itu khususnya pada sumbu X, P sama dengan H bar per I dikali D per dx. Kemudian P psi sama dengan P psi. Kemudian di sini persamaannya dapat dinyatakan H bar per I dikali D psi per dx itu sama dengan P per psi. Nah, jadi ini adalah persamaan dari operator momentum linear pada sumbu X. Kemudian, nah di sini saya mereview kembali yang saya ketahui tentang persamaan Schrödinger. Nah, di sini saya lebih menjelaskan ke konsepnya, di mana Schrödinger itu pertama kali dikembangkan melalui sebuah gagasan dengan sebuah gagasan sang pangeran Prancis Louis de Broglie. Nah, di mana Schrödinger ini dia percaya bahwa gagasan klasiknya itu tentang gelombang kekontinuan itu dapat membawa kembali kejayaan gagasan klasiknya. Kemudian pada fungsi gelombang Schrödinger ini juga dia dilambangkan dengan simbol psi yang mengandung fungsi P, di mana adalah fungsi terhadap ruang 3 dimensi seperti yang saya jelaskan pada gambar yang tadi yang memiliki ruang 3 dimensi X, Y, dan Z. Dan juga pada fungsi P adalah di mana terhadap waktu S. Dengan demikian pada fungsi gelombang Schrödinger itu persamaannya dinyatakan seperti ini. Psi dalam kurung X, Y, Z sama dengan P X, Y, Z P dikali T. Jadi ini adalah persamaannya. Persamaan fungsi gelombang pada Schrödinger. Nah, di sini juga ada persamaan di mana I_H bar delta psi per delta T sama dengan min H bar kuadrat per 2M labla 2 psi ditambah P psi. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger pada kondisi non-relativitas. Nah, di mana dari persamaan ini dia lahir dari sebuah pemikiran seseorang yang jenius bernama Erwin Schrödinger. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, sekarang saya coba mereview kembali persamaan Schrödinger relativitas. Nah, namun sebelumnya kita tahu bahwa di mana pada fungsi gelombang Schrödinger pada kondisi relativitas itu dilambangkan dengan psi R adalah fungsi ruang 3 dimensi X, Y, dan Z, dan fungsi PR itu adalah fungsi terhadap waktu T. Nah, di mana fungsi gelombang Schrödinger pada kondisi relativitas persamaannya seperti ini. Psi R, X, Y, Z, dan T itu sama dengan psi R, X, Y, Z, Pi R dikali T. Nah, di sini saya mencoba menjelaskan penurunan persamaan Schrödinger relativitas. Nah, di mana I_H bar dikali do psi per dt sama dengan H bar pangkat 2 per 2M dikali do pangkat 2 psi per d do x pangkat 2 ditambah pi per psi. Kemudian psi itu pangkat min IE per H bar dikali T. Kemudian sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikali eksponensial min IT IE per H dikali T. Sama dengan H bar kuadrat per 2M dikali eksponensial min IE per H bar dikali pangkat T dikali do kuadrat dikali psi per 2x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan P psi eksponensial min
IE per H bar dikali T. Nah, kemudian Fc itu per 2x pangkat 2 ditambah dengan 2m per H bar kuadrat. Dalam kurung E per P dikali Psi, itu sama, hasilnya itu sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya sama dengan 0, dia tidak bergantung pada waktu. Kemudian ini untuk persamaan Schrödinger relativitas. Nah, kita ketahui pada persamaan relativitas itu kan bahwa energi total relativitas kita dapat menyusun di mana pada persamaan gelombang secara umum kita dapat memadukan gagasan kuantum dengan gagasan klasik pada kondisi relativitasnya. Nah, setelah itu kemudian kita kalikan persamaan energi totalnya dengan fungsi gelombang. Maka kita peroleh persamaan ini. E pangkat 2 sama dengan CR P pangkat 2 dan C pangkat 2 CR ditambah M 0 pangkat 1 dan C pangkat 4 CR. Ini adalah persamaan dari persamaan relativitas dari energi total relativitasnya yang dikalikan, di mana dikalikan antara persamaan energi totalnya dengan fungsi gelombang. Jadi didapatkan persamaannya seperti ini. Nah, baiklah, demikian pembahasan atau materi yang sudah saya sampaikan, yang saya pahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.